Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah alladhi ma fi amrillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd, alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Ikhwan rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan dari surat Al-Qasas sampai pada ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa awhayna ila ummi Musa an ardi'i. Ayat ini dan ayat-ayat yang sebelumnya berkisah tentang kisah Nabi Allah Musa alaihi salam. Pada ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan wa nuliya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun. Allah Subhanahu wa taala ingin tampakkan kepada Fir'aun, Haman dan para pembesar-pembesar Mesir apa yang mereka khawatirkan. Karena dari sejak dahulu mereka takut apabila ada kelahiran seorang anak bayi laki-laki dari Bani Israel yang akan menghancurkan dan membinasakan kerajaan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan tersebut mau tunjukkan apa yang mereka khawatirkan itu benar-benar terjadi. Sehingga lahirlah Nabi Allah Musa alaihi salam. Dan ketika lahir Nabi Allah Musa alaihi salam, sebagaimana diketahui bahwa tahun itu adalah tahun pembunuhan bayi laki-laki yang lahir di antara mereka. Maka ibu Nabi Allah Musa alaihissalam berusaha melahirkan di suatu tempat yang tidak diketahui oleh orang-orang, bersembunyi, sehingga lahirlah Nabi Allah Musa alaihissalam. Ketika lahir Nabi Allah Musa alaihissalam, maka yang harus dilakukan terhadap anaknya, maka Allah Subhanahu wa taala tunjukkan di dalam ayat ini, wa awhayna ila ummi Musa an ardi'i. Dan kami wahyukan kepada ibu Nabi Allah Musa alaihissalam untuk menyusui anaknya tersebut. Nah, ini perintah pertama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ibu Nabi Allah Musa alaihissalam. Di dalam ayat disebutkan wa awhayna, dan kami wahyukan. Tapi yang dimaksudkan di sini bukan wahyu kenabian, karena para ulama sepakat bahwa seorang nabi dan seorang rasul itu adalah laki-laki. Ya, tidak ada seorang wanita yang menjadi nabi ataupun rasul. Kemudian bagaimana malaikat itu datang kepada ibu Nabi Allah Musa, suatu hal yang biasa, bahwa pernah pula datang malaikat kepada seorang yang abros, kemudian seorang yang a'ma, yang buta, yang belang, dan yang tidak ada rambutnya, istilahnya akra, ya. Ada penyakit di kepalanya. Kita tahu kan ada kisah 3 orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, didatangi malaikat, lalu apa yang menjadi permintaan mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu, setelah mereka mendapatkan berbagai macam kenikmatan, didatangi lagi oleh malaikat untuk memberikan satu ujian, dan akhirnya mereka tidak lolos, hanya satu saja yang lolos daripada ujian tersebut, sehingga tetap diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang lain dikembalikan pada keadaan semula. Itu disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa malaikat yang datang kepada mereka, bicara kepada mereka, mereka bukan nabi dan bukan rasul. Jadi suatu hal yang bisa saja terjadi pada seseorang, adanya malaikat yang datang memberikan wahyu kepada mereka, yang tidak lain adalah ilham, bukan kenabian. Juga disebutkan kisah tentang Imran ibn Husain, seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
yang mempunyai keutamaan kemuliaan dengan berbagai macam cobaan yang diderita oleh Imran ibn Husain, penyakit-penyakit yang didapatinya sampai Rasul menyatakan bahwa Imran ibn Husain ini diberikan salam malaikat selalu datang kepadanya, mengucapkan salam kepada Imran ibn Husain, seorang sahabat Nabi SAW. Hingga dikatakan oleh para ulama, ketika disebut nama Imran ibn Husain maka termasuk mustajab doa. Kita kalau sebut-sebut tentang Imran ibn Husain, maka kalau kita doa berkat kedudukan beliau, sahabat Nabi yang namanya Imran ibn Husain, maka insya Allah dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ini menunjukkan bahwa adanya para malaikat yang memberikan, yang datang kepada seseorang, bicara kepada orang, dan itu bukanlah Nabi dan bukan Rasul. Begitu pula ibu Nabi Allah Musa alaihissalam diajak bicara oleh malaikat, tetapi bukanlah seorang nabi dan bukan seorang rasul, sebagaimana disebutkan di dalam ayat ini, wa awhayna ila ummi Musa an ardi'i. Perintah pertamanya adalah untuk menyusui Nabi Allah Musa alaihissalam. Fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yammi. Apabila kamu khawatir terhadap keselamatan Nabi Allah Musa alaihissalam, fa'alqihi fil yammi, maka buanglah anak tersebut di sungai Nil. Ya, silakan dilepaskan anakmu. Ya. Ini perintah yang kedua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa idza khifti alaihi fa'alqihi fil yammi. Buat satu tempat kotak semacam itu, letakkan Nabi Allah Musa alaihissalam, lepas Nabi Allah Musa alaihissalam di sungai tersebut. Fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani. Larangan selanjutnya. Tadi dua hal pertama adalah perintah. Dua hal berikutnya larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa larangannya? Wa la takhafi wa la tahzani. Jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Anakmu tidak akan binasa, tidak akan mati. Dan kemudian wala tahzani, jangan sedih terhadap perpisahan dengan anaknya. Mengapa? Allah kasih dua janji berikutnya. Inna raduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Kami Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengembalikan dia, anakmu tersebut, kepada kamu, dan kami Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jadikan dia sebagai seorang rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada ibu Nabi Allah Musa alaihissalam. Fa inna sanarudduhu ilaiki wa naj'aluhu rasulan nursiluhu ila hadha taghiya linunajjiya bani Israil ala yadayhi. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selamatkan Nabi Allah Musa, akan dikembalikan kepada ibunya dan akan dijadikan sebagai seorang rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Fir'aun, dan akan selamatkan orang-orang Bani Israel melalui Nabi Allah Musa alaihissalam. Maka ada seorang ulama menyatakan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala gabungkan dua perintah, dua larangan, dan dua janji. Dua perintahnya, dua larangannya, dan dua janji yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada ibu Nabi Allah Musa alaihissalam. Kami Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kembalikan. Ya, benar-benar akan dikembalikan. Walaupun menurut akal pemikiran suatu hal yang sulit untuk terjadi, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ngatur itu semuanya. Maka akan dikembalikan pula kepada sang ibu, sebagaimana disebutkan di dalam ayat, falataqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwwan wa hazana. Maka ternyata bayi Nabi Allah Musa alaihissalam yang berjalan di sungai Nil tersebut ditemukan oleh keluarganya Fir'aun. Ini satu hal yang membingungkan. Tampaknya satu hal bencana bakal terjadi, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala punya rencana yang lain. Ditemukan oleh keluarga Fir'aun. Litakuna akibatal amr an yusbiha lahum aduwwa wa masdara huznin wa bala'in wa halakin.
Supaya apa? Supaya akan menjadi bencana kepada Fir'aun dan para tentaranya, kesedihan, kebinasaan, balak akan turun kepada mereka akibat daripada anak tersebut, yaitu Nabi Allah Musa alaihissalam. Sehingga disebutkan bahwa mereka berusaha untuk menyenangkan hati mereka, mendapatkan anak, tapi ternyata itu malah jadi kebinasaan buat mereka. Inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in. Sesungguhnya Fir'aun, Haman dan para tentaranya, mereka adalah orang-orang yang khati'in. Khati' di sini disebutkan sengaja mengerjakan berbuat kesalahan. Jadi berbuat dosanya itu dari kemauan diri mereka sendiri untuk melakukan daripada kesalahan tersebut. Sedangkan wal mukhti min man fa'ala dzamba min an ghairi ta'ammudin. Sedangkan orang yang al mukhti, kalau mukhti dalam bahasa Arab walaupun tampaknya sama, kata-katanya adalah orang yang salah, tapi punya maknanya adalah orang yang mengerjakan suatu dosa tapi tidak sengaja, bukan dari unsur kesengajaan. Beda dengan orang yang kemudian berbuat salah, berbuat dosa, tapi memang dari dirinya untuk melakukan itu ada unsur pembangkangan, ya, ada unsur kelewat batas kalau al-khati di situnya. Dan itulah keadaan Fir'aun dan bala tentaranya terhadap keadaan mereka, adalah orang-orang yang berbuat dosa dengan unsur kesengajaan daripada mereka. Ketika ditemukan Nabi Allah Musa alaihissalam oleh mereka, keluarga daripada Fir'aun, waqalat imra'atu fir'auna qurratu aini li wa lak. Ketika ditemukan, ya sudah, berarti anak bayi laki-laki dikhawatirkan dari Bani Israel, maka perlu untuk dibunuh oleh mereka. Hukumnya adalah semacam itu. Maka sudah siap mereka untuk membunuhnya. Istri Fir'aun pada saat itu mengatakan kepada Fir'aun, waqalat imra'atu fir'aun qurratu ainin li wa lak. Wahai Fir'aun, ini biar jadi buah mata yang menyenangkan mata seseorang ketika melihatnya, sehingga biar ini menjadikan satu kesenangan buat aku dan buat kamu, kata istri Fir'aun, ya. Hadal ulam farah wa masarah li wa la alana nasuru bihi fayakun qurratu ainan lana. Kita berharap bahwa anak ini bisa menjadi sesuatu yang menyejukkan pandangan mata kita, buat kita, buat saya dan buat kamu, ya. Qala tabari dzakara anna al-mar'ata qalat hadal qawli fir'aun laha. Istri Fir'aun mengatakan semacam itu kepada Fir'aun, tapi apa jawabnya Fir'aun kepada istrinya? Amalaka fana amalaki fana. Ini memang buat menyejukkan mata buat kamu saja. Kata Fir'aun, wa amali falaysa bi qurrati ainin. Sedangkan saya enggak. Ya, katanya Fir'aun semacam itu. Sedangkan buat saya, kata Fir'aun, saya tidak menganggap bahwa anak ini sebagai suatu hal yang menyejukkan pandangan mata, bukan sebagai suatu hal yang menyenangkan. Dikatakan Ibnu Abbas, kalau qala qurratu aini la hadallahu bihi wa la amana walakinahu aba. Kalau dia dari sejak awal sudah mengatakan, kata Ibnu Abbas, bahwa ini akan menjadi suatu hal yang menyejukkan pandangan mata buat dirinya juga, niscaya Fir'aun akan beriman, akan dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dari sejak awal sudah tolak Fir'aun itu terhadap Nabi Allah Musa alaihissalam. Maka kisah semacam ini memang dari sejak awal itu sudah berpengaruh. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Abu Lahab, dari sejak kecil Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu kesempatan bersama dengan Abu Lahab. Pada saat jalan, maka ontanya itu belok sesuai yang diinginkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Abu Lahab, kesini, minta ke arah yang lainnya. Rasul SAW berikan arah yang lainnya. Maka pada saat itu Abu Lahab sudah marah sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah nggak mau dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, enggan dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sudah ada satu hal yang tidak baik daripada Abu Lahab terhadap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula Fir'aun terhadap Nabi Allah Musa alaihissalam. Belum kenal dengan Nabi Allah Musa alaihissalam,
tapi sudah dari awal sudah mengatakan ini bukan qurratu ainin li, ini bukan buat aku, ini penyejuk mataku, bukan sama sekali, kata Fir'aun. La taqtuluh. Maka istri Fir'aun mengatakan kepada Fir'aun, jangan kamu bunuh. La taqtuluh. Kata la taqtuluh itu artinya jangan kalian bunuh. Dia bicara dengan Fir'aun. Fir'aun satu orang, tapi mengatakannya jangan kalian bunuh. Itu apa? Sebagai pengagungan, supaya istri Fir'aun mendapatkan apa yang diinginkan. Untuk apa? Supaya bisa memelihara Nabi Allah Musa alaihi salam, bisa menjadikan anaknya. Karena istri Fir'aun Asia ini tidak memiliki keturunan dari Fir'aun, ya. Sehingga kemudian mintanya untuk tidak dibunuh, ya. Asa yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Kita berharap supaya anak ini bisa memberikan manfaat untuk kita, atau kita jadikan sebagai anak, ya. Karena tidak memiliki anak, ya. Wahum la yashkurun, sedangkan mereka tidak mengetahui bahwa sesungguhnya anak ini adalah anak yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghancurkan mereka, untuk membinasakan mereka. Ini menunjukkan bahwa istri Fir'aun pada saat itu berusaha untuk minta sesuatu kepada Fir'aun, dan akhirnya diberikan sama Fir'aun. Ya sudah, tidak dibunuhnya Nabi Allah Musa alaihi salam, dan dibiarkan sesuai dengan keadaan keinginan yang diminta oleh istrinya. Maka kalau kita kemudian sama istri-istri kita kalah, sudah dari dulu kalah, ya. Fir'aun saja kalah sama istrinya. Nah, kita nggak punya apa-apa, isinya lah, ya. Kerajaan yang enggak, kekuasaan yang enggak, harta yang enggak, ya. Kalau suatu hari yang biasa, dengan ucapan-ucapan daripada istri Fir'aun saja kemudian dulu dengan permintaan, padahal dengan kekuasaannya pada saat itu, bahwa Fir'aun itu memiliki segalanya, bala tentara sudah siap untuk bunuh siapapun yang kemudian ada anak daripada Bani Israel, dibunuhnya. Pasti ini anak Bani Israel, mau anak siapa lagi? Apa anak pembesar Fir'aun? Apa orang-orang Mesir? Enggak mungkin diletakkan di sungai begitu saja. Ini pasti anaknya Bani Israel. Sudah tanda-tanda itu sudah ada pada mereka, sudah dipikirkan. Tapi permintaan dari istri Fir'aun, ya, dikasih oleh Fir'aun. Ya, semacam itu keadaan. Maka seseorang harus tahu bagaimana bermuamalah terhadap keluarga dan istri. Suatu hal yang biasa keadaan ini terjadi. Wahum la yashkurun, mereka tidak tahu, Fir'aun dan para tentaranya, bahwa sesungguhnya Nabi Allah Musa alaihissalam adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa asbaha fu'adu ummi Musa farigha. Allah tunjukkan di dalam ayat ini bagaimana keadaan ibu Nabi Allah Musa alaihissalam. Anda bisa bayangkan, memiliki anak, setelah itu anaknya diletakkan di sungai, ya, hilang anaknya. Bagaimana hati seorang ibu, sayangnya bukan main kepada anak, sebagaimana disebutkan dalam kisah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu peperangannya, ada seorang bayi yang tidak diketahui siapa ibunya. Maka pada saat itu diangkat anak tersebut, ditunjukkan mana ibunya, inilah anak, ya. Ada anak tertinggal semacam ini pada saat peperangan. Maka kemudian sang ibu lihat anaknya, maka dia pun kejar anaknya dan kemudian dipeluknya dengan dahsyat. Kemudian dia menangis, ya. Sayang kepada anaknya, kemudian merasa iba terhadap anaknya. Alhamdulillah selamat, dia bisa dapatkan lagi. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang menyaksikan ikut nangis di kejadian semacam ini, ya. Menunjukkan betapa sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Pada saat itu Rasul mengatakan, kamu lihat bagaimana sayangnya ibu itu sama anak. Apakah sang ibu mau membuang anaknya dalam api neraka? Atau sahabat, tak mungkin. Lihat bagaimana sayangnya seorang ibu kepada anak seperti itu. Tidak mungkin dia akan lemparkan anaknya ke dalam api. Maka kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kalian.
Allah lebih sayang kepada kalian daripada seorang ibu sayangnya terhadap anaknya, sehingga tidak ingin melemparkan kalian ke dalam api neraka. Allah tidak ada. Tapi kalau ada yang sampai masuk neraka, itu keterlaluan, sampai menunjukkan kelewat batasnya orang tersebut hingga akhirnya masuk neraka. Kok bisa semacam itu? Padahal Allah sayang sama hamba. Allah tidak akan melempar, lebih sayang daripada seorang ibu terhadap anak. Kalau sampai ada orang masuk neraka, berarti ini menunjukkan kelewat batas orang tersebut dalam berbuat dosa. Sehingga seorang ibu ketika melemparkan anaknya di sungai dengan keadaan semacam ini, ibu Nabi Allah Musa alaihissalam merasa kosong. Sampai disebutkan dalam ayat wa asbaha fuadu ummi Musa kosong, tidak ada yang dipikirkan sama sekali kecuali Nabi Musa alaihissalam, kecuali anaknya. Para ulama mengatakan ini menunjukkan kekhusyukan. Karena kalau khusyuk itu ini, tidak ada pikiran lain sama sekali, tidak ada pikiran rumah, tidak ada pikiran mana-mana, hanya Nabi Allah Musa. Ibunya Nabi Allah Musa pada saat itu anaknya. Yang dipikirkan anaknya saja, tidak ada yang lain. Maka disebutkan wa asbaha fuadu ummi Musa farighah. Dalam keadaan kosong, tidak ada lagi yang dipikirkan. Tidak pikirkan makan, tidak pikirkan minum, tidak pikirkan tidur. Ibu Nabi Allah Musa yang dipikirkan hanya Nabi Allah Musa, anaknya saja. Itu yang dipikirkan. Shara qalbuha khaliyan an dzikri kulli syai'in minad dunya fid dunya illa min dzikri Musa. Kosong hatinya ibu Nabi Allah Musa alaihissalam dari pemikiran-pemikiran duniawi yang dipikirkan, yang disebut hanya tentang Nabi Allah Musa alaihissalam. Kita maqtara aqluha min faratil jazai wal ghammi hina sami'at bi wuqu'ihi fi yadi Fir'aun. Dikatakan akalnya terbang istilahnya. Tara aqluha, bingung. Dalam keadaan bingung ibu Nabi Allah Musa alaihissalam ketika dengar anaknya ditemukan oleh keluarganya Fir'aun. Gimana itu keadaan ketika seorang ibu tahu bahwa dilemparkan di sungai, ternyata Fir'aun yang kemudian punya rencana untuk membunuh semua anak, ditemukan Nabi Allah Musa alaihissalam pada mereka. In kadat la tubdi bihi, sungguh ibu Nabi Allah Musa alaihissalam hendak menampakkan dirinya, siapa jadi dirinya, yaitu ibu daripada anak tersebut. Sudah mau mengungkapkan bagaimana keadaan dirinya. Wa tadhhar annaha ibnaha min syiddatil wajdi wal huzni, dari kesedihan yang dialaminya, dari kebimbangan yang dialaminya, dia ingin saja menampakkan bahwa yang ditangkap itu anaknya. Mau dia ungkapkan bagaimana takutnya seorang ibu lihat anaknya ditangkap oleh keluarga Fir'aun. Akan dia jerit untuk kemudian tunjukkan bahwa dia itu adalah ibunya. Kalau Ibnu Abbas keadaan tersih, dia hampir saja menjerit mengatakan anakku, anakku, anakku. Kalau dia ngomong anakku, anakku, ya sudah habis. Nabi Allah Musa alaihissalam, dia pasti seorang ibu bagaimana lihat anaknya dalam keadaan semacam itu. Wadhalika hina sami'at bi wuqu'ihi fi yadi Fir'aun, ketika dia dengar bahwa anaknya ditangkap diambil oleh keluarga Fir'aun, maka pada saat itu dia pun mau mengungkapkan jati dirinya bahwa dia adalah sebagai seorang ibu daripada anak tersebut. Laula arrabatna ala qalbiha, sekiranya tidak kami ikatkan hatinya, kami kokohkan hatinya, dan kami berikan kepada dirinya untuk sabar menunggu. Sabar, nanti bakal kami kembalikan. Tunggu saja saatnya. Ini sudah gak kuat dan ibu Nabi Allah Musa alaihissalam bagaimana melihat anaknya sudah ditemukan oleh keluarga Fir'aun. Litakuna minal mu'minin, supaya kami jadikan ibu Nabi Allah Musa alaihissalam termasuk orang-orang yang membenarkan daripada janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kami Allah Subhanahu wa ta'ala
akan kembalikan Nabi Allah Musa alaihissalam kepada ibunya. Wa qalat li ukhtihi qusih, ketika sudah dilemparkan uang ke sungai pada saat itu, maka ibu Nabi Allah Musa alaihissalam mengatakan kepada saudaranya Nabi Allah Musa alaihissalam untuk meriksa, untuk melihat dan mengawasi anak itu kemana ini, bayi itu kemana jalannya. Wa ittabi'i atharahu hatta ta'lami khabarahu, kamu ikuti ini kemana daripada anak saya ini. Kalau Mujahid Qusi wa athari wanzuri madza yaf'aluna bihi, lihat apa yang dilakukan oleh keluarga Fir'aun terhadap Nabi Allah Musa alaihissalam. Faqasurat bihi an junubin wa hum la yash'urun. Maka pada saat itu saudara Nabi Allah Musa alaihissalam yang perempuan pada saat itu berusaha melihat keadaan apa yang terjadi, sedangkan mereka nggak tahu kalau sedang diawasi oleh saudara Nabi Allah Musa alaihissalam. Dilihat dari kejauhan. Fa'arsalat an bu'din wa hum la yash'uruna annaha ukhtuhu li'annaha kanat tamshi ala sahil bahr hatta wasala sujud ila baiti fir'aun wa huwa taraqibuhu mustafiyatan anhu. Saudara Nabi Allah Musa meriksa saja, lihat saja keadaan semacam itu dari kejauhan, apa yang terjadi pada saudaranya yaitu Nabi Allah Musa alaihissalam, hingga akhirnya ditemukan oleh keluarga Fir'aun. Wa haramna alaihi al-maradi'a min qablu, kemudian kami Allah Subhanahu wa taala haramkan untuk Nabi Allah Musa alaihissalam menyusui kepada siapapun, sehingga Nabi Allah Musa ketika ditemukan kemudian mau dipelihara oleh keluarga Fir'aun, saudaranya dari kejauhan lihat apa yang terjadi ini, tahu semuanya dengan apa yang mereka lakukan, mau disusukan kepada seseorang, tapi ternyata ibu-ibu yang punya anak mau menyusukan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam tidak bisa. Nabi Allah Musa alaihissalam menyusunya karena apa? Kami haramkan. Wa haramna alaihil maradi'ah, kami haramkan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam untuk menyusu kepada selain ibunya saja. Hanya ibunya saja yang bisa menyusui Nabi Allah Musa alaihissalam. Maka pada saat itu Nabi Allah Musa alaihissalam mulai lapar. Dalam keadaan laparnya menangis. Tapi ibu-ibu yang mau menyusukan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, Nabi Allah Musa nggak mau. Sedangkan saudaranya dari kejauhan sudah melihat gelagat apa yang terjadi. Faqalat hal adullukum ala ahli baitin yaqulunahu lakum. Maka datang saudaranya ini kepada keluarga Fir'aun mengatakan, mau saya tunjukkan kepada satu keluarga yang nanti bisa jaga anak tersebut, pelihara anak tersebut. Wa hum lahu nasihun, sedangkan mereka adalah orang-orang yang baik, bakal mengurus anak tersebut dengan sebaik-baiknya, layaknya anaknya sendiri. Memang anaknya. Wa hum lahu nasihun, yang bakal berbuat baik kepada anak tersebut, akan menjaganya sebagaimana yang diinginkan. Faqala Fir'aun man anti minhu faqad aba qul tajid illa tajaka, sehingga kemudian datanglah ibu Nabi Allah Musa alaihissalam. Ketika ibu Nabi Allah Musa datang kepada keluarga Fir'aun lalu menyusukan kepada anaknya yaitu Nabi Allah Musa alaihissalam, mau begitu saja kepada ibunya. Maka Fir'aun pada saat itu mulai khawatir, kamu siapa ini? Kok bisa-bisanya Musa akhirnya menyusu kepada kamu sedangkan sama yang lain tak bisa? Maka bakaran ini imratun thayyibatur rih. Saya ini adalah seorang wanita yang bau tubuhnya itu wangi. Beda dengan yang lain. Anak itu kan kemudian suka dengan bau ibunya. Kan begitu. Dalam riwayat kalau kita belajar biologi, kenapa dia mau sama ibunya nggak mau sama yang lain? Karena mengenal bau. Anak itu mengenal bau sehingga tahu bahwa itu ibunya sendiri. Dari batalaman la akadu uti bisabin ila qabilani pada fa'awilai. Enggak ada bayi yang kemudian aku susui kecuali mau semua. Karena dirinya adalah baunya wangi, kata ibunya Nabi Allah Musa alaihissalam. Fala ja'at ila baitiha
min yaumiha wa lam yabqa ahadun min ali fir'auna illa ahda ilaiha wa athafaha. Akhirnya diserahkanlah Nabi Allah Musa alaihissalam kepada ibunya, dibawa pulang kembali ke rumahnya. Dia menyusul kepada Nabi Allah Musa alaihissalam sebagaimana janjinya Allah Subhanahu wa taala, inna raduhu ilaihi wa ja'iluhu minal mursalin. Tinggal tunggu janji yang kedua, yaitu akan dijadikan sebagai seorang rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Keluarga Fir'aun semuanya kasih hadiah sama ibunya Nabi Allah Musa. Itu apa? Menyenangkan hati Nabi Allah Musa, apa ibunya Nabi Allah Musa? Karena ini anak angkatnya istrinya Fir'aun. Angkat istrinya Fir'aun, sehingga dia nyusul Nabi Allah Musa alaihissalam dikasih gaji bulanan. Anda bisa bayangkan, tadinya takut akan dibunuh, sekarang dikembalikan oleh Allah, dikasih gaji bulanan nyusul anaknya sendiri. Kalau rencananya Allah Subhanahu wa taala pasti lebih baik daripada rencana kita. Kita membuat rencana apa saja, bingung kitanya, khawatir. Tapi Allah Subhanahu wa taala punya rencana yang lebih baik. Dikasihkan, kembalikan kepada Fir'aun. Supaya apa? Supaya tambah angkel nanti. Ketika nanti binasa atas Fir'aun, Musa dan Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Harun, dulu kita peliharakan, tambah marah Fir'aun dengan keadaan semacam ini. Dulu dipeliharanya, yang kasih makan Fir'aun dan para tentaranya, sekarang malah jadi kehancuran, kebinasaan terhadap mereka semuanya. Maka ikhwan rahimahumullah, kita nggak usah khawatir. Janjinya Allah Subhanahu wa taala pasti datang. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa nanti akhir zaman Islam itu akan tersebar di semua daerah, di semua tempat, setiap rumah pasti membicarakan Islam. Kalau dipikir sekarang, apa bisa itu terjadi? Mungkin bisa. Janjinya Allah Subhanahu wa taala, Anda usah bingung, enggak usah khawatir. Kita lakukan apa yang mesti kita lakukan dalam ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah nanti yang akan atur, keadaan akan dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang lebih berkuasa atas segala sesuatu. Wallahu a'lam bishawab.